Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, masih bersama kami di acara yang insyaallah selalu bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kini kita akan mengadakan lagi acara-acara yang bermanfaat. Salah satunya yaitu pada malam ini, hari Selasa, bertepatan di tanggal 22 Jumadil Awal 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 April 2013. Dalam acara yang kita beri nama sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim bersama Al-Ustadz Muhammad Naim LC dari Solo. Beliau akan membahas kitab Isyratun Nisa karya Al-Imam An-Nasai rahimahullah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, kabarnya Ustadz? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Insyaallah. Baiklah, para pemirsa Anas Radio dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai acaranya, maka para pendengar Anas Radio bisa mengirimkan pertanyaan seputar materi, bisa melalui email ke alamat kotaksurat@annasradio.com. Ya, sekali lagi di kotaksurat@annasradio.com, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger dengan alamat Annasradio, atau bisa melalui pin BlackBerry di 2633310D. Sekali lagi di 2633310D, atau bisa melalui WhatsApp di 0813 1785 4974. Baiklah, karena waktu sudah terus berjalan, maka kita persilakan Ustadz Muhammad Naim untuk memulai kajiannya. Ya, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Para pendengar Radio Anas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengawali pertemuan kita yang insyaallah ta'ala akan membahas satu permasalahan yang tentunya akan mengingatkan kepada kita bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan muasyarah zaujiyah, bagaimana hubungan dalam satu keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak banyak diketahui oleh para sahabat, namun para ummahatul mukminin banyak mereka menceritakan kepada kita
meriwayatkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, yang tentunya dalam menjadi keteladanan bagi kita manakala rumah tangga kita senantiasa dinaungi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala akan terlahir generasi-generasi yang membahagiakan, generasi-generasi yang insyaallah taala akan bisa menjadi estafet risalatul Islam, yang siap menanggung dan mengangkat beban risalatul Islam yang mulia ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, risalah yang insyaallah taala akan kita kaji ini adalah satu di antara warisan-warisan para ulama, yang tentunya mereka memberikan warisan bukan dengan harta dan dunia, namun lebih dari itu, mereka lah yang mendapatkan warisannya para nabi, dan kita berusaha untuk mengais dari warisan-warisan para ulama ini, ya insyaallah ta'ala akan memberikan manfaat kepada kita, baik dalam kehidupan dunia kita, demikian pula dalam kehidupan akhirat yang lebih baik insyaallah ta'ala. Kemudian di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak manusia sebagai fitrahnya untuk berpasang-pasangan, untuk menikah. Hal ini tiada lain juga untuk menjaga fitrahnya manusia, dan juga untuk menjaga agar senantiasa mereka terjaga dari fitnah, baik itu fitnah syahwat pada khususnya, demikian pula fitnah syubhat yang terkait dengan perkara-perkara dalam agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari diri kalian adalah pasangan-pasangannya. Maka yang namanya pernikahan dan membangun rumah tangga dalam merupakan sunnatul mursalin, dan dari perkara-perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada bangsa manusia untuk mencintainya, untuk menyukainya, sebagaimana di awal-awal pembahasan dari risalah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa, disenangkan kepadaku dari perkara dunia ini adalah kepada para wanita. Maka kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri adalah suatu kehidupan yang sangat-sangat dibutuhkan bagi manusia untuk senantiasa terbimbing, di mana sering terjadi tidak hanya riak-riak dalam rumah tangga kita, bahkan terkadang gelombang pasang pun juga mengalun dan bergemuruh, yang kemudian menimbulkan berbagai masyakil, berbagai kesulitan-kesulitan yang tentunya sangat butuh untuk bagaimana kita mencari solusinya, sangat butuh untuk kita mencari penyelesaiannya, sangat butuh untuk kita tasfiyah, yang tentunya tiada lain dari tasfiyah ini adalah bersumber kepada sumber syariat yang mulia ini.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat yang azim, dalam surat Rum di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri adalah pasangan-pasangannya agar kalian tenang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, penuh dengan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memang benar seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, bahwa ayat ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu semuanya adalah merupakan ayat yang sangat azim, merupakan ayat yang sangat agung bagi orang-orang yang mau tadabbur, bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Di mana kita lihat pada ayat ini Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, telah menjadikan jodohnya adalah dari pasangannya itu adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan litaskunu ma'aha dengan kata-kata ma'a yang artinya bersama-sama, tapi litaskunu ilaiha, ila. Dan ini terkandung makna yang sangat azim, di mana seorang anak manusia, seorang anak Adam, seorang laki-laki tidak bisa mendapatkan atau merasakan ketenangan hidupnya kecuali dengan pasangannya. Demikian pula sebaliknya. Artinya adalah menunjukkan sangat butuhnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah." Dunia semuanya adalah merupakan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah wanita-wanita yang salihah. Maka langkah indahnya manakala bagaimana menjadikan istri-istri kita dalam menjadi wanita-wanita yang salihah, yang menjadi tidak hanya sekedar perhiasan dunia, tapi menjadi sebaik-baik perhiasan dunia ini. Sekali lagi, ini adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa manusia, khususnya kepada laki-laki, bahwa meskipun segala keinginannya bisa didapatkannya, segala hajat hidupnya bisa dimilikinya, namun kalau belum dengan pasangan hidupnya, belum dengan istrinya, maka belum mendapatkan ketenangan. Sekali lagi, inilah ayat litaskunu ilaiha. Maka disinilah bagaimana bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadikan dalam rumah tangga kita sakinah ini penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kecintaan di bawah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan muasyarah zaujiyah al-hasanah, bagaimana hubungan suami istri yang baik,
yang akan menjadikan kehidupan ini terus berlanjut. Kenikmatan-kenikmatan ini akan terus berlanjut sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin. Yang makna dari Ar-Rahim tiada lain adalah Ar-Rahmah Al-Mutawasilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berkesinambungan. Yang tentunya kita tidak hanya menginginkan dalam kehidupan dunia ini saja. Atau nasallallahu salamat afiyah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa yang kita nikmati dari kehidupan dunia ini adalah merupakan kebahagiaan yang disegerakan. Nasallallahu salamat afiyah. Namun tentunya kita menginginkan adalah kebahagiaan yang mutawasilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terus berkesinambungan dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula saat nanti sampai dalam kehidupan akhirat kita. Karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kalau menyelisihi kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalau menyelisihi kepada fitrahnya manusia, maka tentunya alur dan jalan rumah tangga itu akan berbalik. Dan boleh jadi akan terjadi ketimpangan dari bahtera rumah tangga. Yang tentunya terjadilah apa yang terjadi, nasallallahu salaman atiyah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk menasihati kepada mereka kaum wanita, kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan. Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innama hunna awanun indakum." Berikanlah wasiat, nasihatilah mereka para wanita itu dengan cara-cara yang baik, maka sesungguhnya mereka itu adalah awanun indakum, adalah sebagai tawanan di sisi kalian. Karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memang benar telah menjadikan seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi wanita dalam rumah tangganya. Namun demikian, dalam kepemimpinan ini benar-benar harus dimengerti siapa yang dipimpinnya, agar dalam kepemimpinannya ini bisa berjalan dengan baik, bisa memanage dengan baik. Maka tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat indah sekali manakala kita memahami semuanya itu dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada khususnya pada kaum wanita. Karena itu kelembutan seorang suami terhadap istrinya adalah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan, merupakan bagian dari syu'abul iman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang insyaallah ta'ala kita juga akan kaji hadis dari ini, dari apa yang akan dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Dan Rasulullah mengatakan, khairukum linisaikum wa ana khairukum li ahli, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling lembut terhadap istri-istrinya. Maka muamalatun nisa, bermuamalah dengan para wanita, dengan para istri, ini tentunya adalah lebih sulit daripada
bermuamalah dengan laki-laki, karena mereka adalah dengan jibillah yang ada pada mereka, atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada mereka, yang membutuhkan kehati-hatian. Mereka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, adalah manusia-manusia yang lemah akalnya atau kurang akalnya. Demikian pula kurang agamanya. Demikian pula mereka ditakdirkan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila." Wasiatilah mereka para wanita dengan cara yang baik, maka sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Dan kita tahu tulang rusuk semuanya bengkok, dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya para ummahat dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disadari oleh masing-masing kedua belah pihak, baik oleh seorang istri, demikian pula oleh seorang suami. Seorang istri hendaknya menyadari dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, kurang akalnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Baqarah, fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka hendaknya satu orang saksi laki-laki dan dua orang wanita, agar manakala salah satunya lupa, yang lainnya bisa mengingatkannya. Dan ini jelas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Pelupa, gampang lupa, tertutup dengan sedikit masalah, terkadang tidak ingat. Illa man rahima rabbuh. Ini sunnatullah yang pertama, harus disadari khususnya oleh para wanita, para ummahat, para akhwat. Demikian pula perlu dimengerti oleh mereka para suami. Kemudian yang kedua, kurang agamanya, di mana setiap tahunnya, setiap bulannya mesti ada waktu-waktu yang dia terhalang untuk menunaikan ibadahnya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kata Rasulullah SAW, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Jika engkau wahai suami berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan patahkan. Wa kasruha talaquha, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Patahnya adalah hancur rumah tangga itu, perceraian yang terjadi. Dan kalau dibiarkan, wa in istamta'ta biha istamta'ta fa hiya 'iwaj. Dan jika engkau menikmatinya, engkau pun menikmatinya dalam keadaan dia bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka ini wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang ketiga yang harus disadari. Kemudian yang keempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam khutbahnya, mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Kenapa dan mengapa? Rasulullah SAW mengatakan, li'annakunna takthurna syika wa takfurna al-ashir. Ini yang keempat dan kelimanya. Wanita itu banyak mengeluh dan suka mengingkari kebaikan suaminya.
Maka ini diantaranya dari khoslatus syarr, dari sifat-sifat yang buruk yang harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Khususnya oleh para wanita harus menyadari ketentuan-ketentuan seperti itu, untuk kemudian bagaimana menjaga dirinya agar jangan sampai terjerumus atau terlalaikan dengan kelemahan-kelemahannya ini. Kemudian demikian pula bagi para suami, agar benar-benar menyadari mereka itu adalah para wanita, bukan laki-laki. Jangan disamakan. Maka dari sisi fitrah dan dari sisi ketentuan takdirnya mereka sudah berbeda. Sekaligus ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka orang-orang yang menyerukan adanya kata mereka adalah persamaan gender atau emansipasi wanita yang keblinger, yang tentunya kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari perkataannya Imra'atu Imran, "Falaisa dzakaru kal untha," dan tidaklah laki-laki itu sama seperti kaum wanita. Maka ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang harus disadari, bahwa muasyarah yang baik, pergaulan yang baik dalam satu rumah tangga, atau seorang suami berlembut hati kepada istrinya, adalah merupakan bagian dari syu'abul iman, bagian dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini di antara akhlak yang baik dalam kita bermuamalah dengan para istri adalah hendaknya seorang laki-laki tahammul, mau menyadari dengan keadaan istrinya, dan juga menahan diri saat-saat datang kemarahannya, mengambil keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau terhadap para istrinya. Ya, insyaallah taala di sela-sela pembahasan dari risalah ini insyaallah taala akan kita bahas apa yang dipaparkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Jangan sampai kemudian kita keluar dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan bimbingan untuk kita senantiasa bisa meneladani kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bagaimana senantiasa ketenangan hidup bisa kita raih dalam rumah tangga kita yang dibarengi dengan penuh kasih sayang, sakinah, sa'adah, mawaddah wa rahmah. Dari sini para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa minal hadyi nabawi, di antara petunjuk nabawi ini untuk senantiasa bagaimana syariat memberikan bimbingan kepada seorang wanita agar senantiasa dalam kesuciannya, agar senantiasa dalam ifahnya, agar senantiasa dalam kehormatannya, dan agar menjauh dari mawatir syubhat, dari perkara-perkara yang akan merancukan kepada dirinya atau menghadangkan dirinya kepada fitnah, atau bahkan menjadikan seorang wanita sebagai pembuka fitnah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan
bahwa seorang wanita adalah merupakan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki. Ma taraktu fitnatan ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa', atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar pintu-pintu fitnah ini jangan sampai terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin." Janganlah sampai seorang laki-laki berhalwat, menyendiri, mojok dengan seorang wanita. Sekarang ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk halwat itu sangatlah banyak. Dengan teknologi yang modern sekarang ini, bahkan itu juga digunakan untuk berhalwat. Tidak meskipun mungkin dari sisi jasad dan badannya berjauhan, namun ini pun juga masuk dalam kategori berhalwat. Dengan teknologi yang ada, dengan dengan telepon genggamnya, dengan Facebooknya, dengan berbagai hal yang tentunya kalau tidak dijaga, kalau bukan karena isma dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan membuka peluang masuknya jaring-jaring syaitan. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Demikian pula di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita dari tindakan-tindakan yang preventif, menjaga diri agar jangan sampai pintu-pintu fitnah itu terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yanzuru ar-rajulu ila 'aurati ar-rajul, wa la tanzuru al-mar'atu ila 'aurati al-mar'ah, wa la yufdhi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawb, wa la tufdhi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawb." Rasulullah mengatakan tidak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Kalau aurat sesama jenis saja tidak dibolehkan, lebih lagi kalau berlainan jenis. Demikian pula para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara bagaimana Islam memuliakan kepada kaum wanita, atau termasuk ikramul mar'ah, memuliakan kepada para wanita ini adalah untuk tidak bersalam-salaman dengan mereka yang bukan mahramnya. Maka ini adalah memuliakan kepada mereka, bukan malah keterbelakangan, juga bukan kemunduran, atau juga bukan seperti apa yang diyakini oleh orang-orang sekarang, bahwa ketika tidak bersalaman dengan wanita bukan mahramnya, ini katanya fanatik lah, dikatakan ini terlalu saklek lah, ini dikatakan bahwa itu terbelakang lah, dan lain sebagainya. Dan yang bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya itu dikatakan modern, dikatakan itu kemajuan, dikatakan dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang memang syaitan menghiasi kepada mereka, seakan itu adalah satu hal yang baik. Maka di sini meskipun banyak manusia melakukannya, maka ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal-hal yang seperti itu. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan, "La wallah ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat." Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sama sekali. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam bai'atun nisa
ketika membaiat kaum wanita, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halumma ya Rasulullah, kemarilah wahai Rasulullah, nubayyuk, kami membaiatmu." Dengan bersalaman maunya ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan kaum wanita. Bagaimana juga dikisahkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan para wanita illa ma yamlikuh, kecuali yang itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ancaman-ancaman juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Li an tut'ana ahadukum," dalam lafaz lain, "ra'su ahadikum bimihyatin min hadid," untuk ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi, khairun lahu min an tamussal mar'ata la tahillalah. Maka itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Maka ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya menghasung kepada kita untuk kita tentunya bagaimana dalam satu rumah tangga ini bisa baik. Untuk kemudian lebih dari itu menjaga hubungan rumah tangga. Demikian pula dalam kita berhubungan dengan dan berinteraksi dengan manusia-manusia di luar rumah tangga kita, adalah tuntunan Rasulullah SAW pun juga menjaganya, supaya tidak terjadi apa yang terjadi dari masuk ke dalam jaring-jaring syaitan, perselingkuhan dan yang semisalnya. Ini terjadi akibat tidak terbimbing dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan tidak terbimbing dengan bimbingan iman dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya pun juga insyaallah taala akan bisa terkendali, seberat apapun atau bahkan sebejat apapun kemauan orang untuk berbuat hal-hal yang nista, manakala senantiasa memandang kepada burhan, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah insyaallah taala yang akan bisa mengendalikannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Dan sungguh masing-masing dari keduanya sudah tertarik. Hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sudah tertarik, si laki-laki juga demikian, dalam satu ruangan yang tertutup. Namun apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang mesti harus kita kaji dan kita perhatikan agar senantiasa terbimbing dengan bimbingan-bimbingan nubuwah berawal dari rumah tangga kita. Sekali lagi itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya dengan apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha.
seorang istri, seorang wanita adalah juga sebagai pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya ini. Maka masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentunya menjadikan kita atau menghasung kepada kita agar kita bisa pertanggungjawabkannya dengan baik dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah dari pertemuan perdana kita, mudah-mudahan menghasung kepada kita untuk benar-benar kita lebih sungguh-sungguh dalam kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan perkara-perkara rumah tangga. Apalagi adalah seorang istri. Sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun idza a'adattaha tatashaban tayyibal araq. Seorang wanita adalah, seorang ibu adalah merupakan madrasah, merupakan pendidik. Jika engkau siapkan dengan baik, maka akan terlahir darinya generasi-generasi yang indah, generasi-generasi yang siap membawa estafet risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagai muqaddimah dari apa yang insyaallah taala akan kita kaji dari risalah Isyratun Nisa ini yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahimahullahu taala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Wa barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan penjelasan apik dari Al-Ustaz Muhammad Naim LC Hafizahullah. Ya, untuk selanjutnya para pendengar Anas Radio, mungkin bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar tema yang sedang dibahas, Anda bisa mengirimkannya ke email kami di kotak surat@annasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger di annasradio, atau bisa ke pin BlackBerry bagi yang punya BlackBerry di 2633310D. Sekali lagi di 2633310D. Atau bisa melalui Skype bagi yang ingin berbicara langsung dengan Ustaz Muhammad Naim di Anas Radio ID-nya. Atau yang punya WhatsApp di nomor 0813-1785-4974. Baiklah, Ustaz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Untuk penanya pertama dari Danang di Solo. Beliau bertanya, bagaimanakah derajat hadis barang siapa yang jatuh cinta lalu tetap menjaga kesucian dirinya, menyembunyikan rasa cintanya dan bersabar hingga mati, maka dia mati syahid. Ya. Silakan, Ustaz. Ini wallahu ta'ala alam. Ini perlu dilihat baik. Baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Boleh. Baik, untuk pertanyaan kedua di Makassar dari hamba Allah. Ustaz, saya sangat mencintai seorang akhwat teman sekampus saya. Saya berencana mengkhidbahnya, tapi saya masih mahasiswa semester 6 dan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan saya khawatir jatuh pada dosa besar karena perasaan ini. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Untuk yang kedua ini, hendaknya kembali kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki kemampuan di antara kalian, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka itu lebih, dengan menikah itu
lebih bisa menjaga kepada bisa menundukkan pandangannya, dan juga lebih menjaga kepada kehormatan dan kemaluannya ini. Dan manakala belum mampu, kata Rasulullah, maka hendaknya berpuasa. Fa in lam yastati fa alayhi bisiyam atau bisawm fa innahu lahu wija, wa kama qala alaihi salatu wassalam. Maka kalau belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, dan ini akan menjadi perisai baginya. Maka dalam hal ini kepada penanya, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya juga melihat kepada keadaan dan kondisi dirinya dan kemampuannya. Manakala memang benar-benar sudah ada kemampuan, artinya kemampuan dalam hal ini semuanya, kemampuan dari siap untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dari apa yang akan dipikulnya ini, maka beristi'anah. Berikutnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam urusannya. Karena termasuk juga satu hadis yang juga dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di dalam Bahjat Qulubul Abrar juga, bahwa satu di antara 3 doa yang tidak akan ditolak, yang pasti akan dikabulkannya, adalah seseorang yang menginginkan untuk menikah demi menjaga iffahnya, demi menjaga harga dirinya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang khawatir akan terjatuh ke dalam dosa, besar seperti yang ditanyakan di sini. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Namun sekali lagi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah demikian jelasnya. Kalau memang benar-benar belum memiliki kemampuan, maka hendaknya banyak-banyak berpuasa agar bisa terkendali dan tidak akan terjatuh ke dalam hal-hal yang maksiat ini. Kemudian tentunya dengan menyibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka manakala disibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka insyaallah ta'ala tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Al-masyghulu la yushghal. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Karawang, masih dengan hamba Allah nih Ustaz. Ustaz, ini nampaknya dari seorang istri Ustaz. Saya selalu mengajak suami untuk bersama-sama belajar agama yang tauhid atau salafi. Tapi suami selalu menolak dengan alasan yang penting hati kita dan belajar dari kehidupan. Dan katanya banyak aliran di Indonesia, dan bila kita bertanya pasti saling menyalahkan. Bagaimana menjelaskan ke suami Ustaz? Saya ingin bersamanya belajar agama salafiyah yang tauhid. Ya, silakan Ustaz. Pada asalnya ini tentunya dalam hal-hal yang seperti ini hendaknya perlu diberitahukan dulu bahwa hakikat hidup kita itu untuk apa. Maka ini kaidah dalam kita hidup jelas. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka ini harus ada, tentunya ini adalah satu kesamaan insyaallah dalam hal ini antara suami dan istri dan kaum muslimin semuanya, insyaallah tidak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa kita kalau ada yang menyelisihi, berarti ini memang dari asalnya kurang beres. Maka ini dasar pokoknya
bahwa kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kita berumah tangga. Lebih lagi dalam perkara-perkara yang lain. Ini yang pokok. Kemudian yang kedua adalah hendaknya diberitahukan kepada sang suami ini, yang semestinya suami ini yang mengajari, bukan malah, tapi tidak mengapa kan. Insya Allah dalam merupakan satu pahala yang besar kalau kemudian sang istri ini bisa membuka, bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada suaminya ini. Maka yang kedua, hendaknya diberitahukan kepada suami ini bahwa kita beragama itu, atau yang namanya agama Islam ini, adalah bukan milik kita. Ini agama adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 langit sana. Bukan buatan manusia, juga bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu sendiri diancam kalau sampai mengada-ada dari pribadi beliau. Allah mengatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil." Kalau dia, yakni Rasulullah SAW, taqawul, mengada-ada dengan perkataan, dengan berbagai perkataan, la aqadna minhu bil yamin, kami akan tarik tangan kanannya ini. Thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami akan potong urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalanginya. Ini Rasulullah SAW sendiri diancam bahwa agama ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita syukuri. Bahwa agama Islam ini bukan buatan manusia, bukan hasil karya manusia atau improvisasi manusia, itu tidak. Tapi ini adalah agama yang turun dari langit, dari atas 7 langit sana. Kemudian yang ketiga, bahwa fitrahnya manusia itu adalah senantiasa kembali kepada tauhid. Fitrahnya manusia itu adalah senantiasa senang dengan hal yang baik. Maka kebaikan-kebaikan agama ini adalah manakala atau kembali kepada dasar tadi, bahwa ketika agama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mestinya mengkaji kepada sumbernya yang prima, sumbernya yang asli, yang tentunya kita tidak akan mengerti tentang perkara agama ini kecuali dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita tidak akan mengerti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan perantaraan para ulama dan seterusnya sampai kepada para sahabat. Maka inilah yang harus dipahamkan kepada sang suami, untuk bagaimana cara kita beragama itu yang baik. Bagaimana cara kita beragama yang benar. Bukan kemudian seperti yang ditanyakan ini, belajar dari kehidupan. Maka memang kehidupan ini adalah begitu kita mengambil ibrah, tapi tentunya timbangannya apa kalau kita tidak kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Sementara kehidupan ini semuanya sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Sampai yang namanya al-khira'ah, maaf, sampai yang namanya buang hajat diatur oleh Rasulullah. Ada aturannya, ada tuntunannya. Lebih lagi perkara-perkara lebih besar dari itu. Ya, ini tentunya mengharuskan kepada kita untuk kita mengkaji dan mengilmui. Nah, kalau dalam masalah adab buang hajat saja kita harus punya adab. Ya. Bukan asal-asalan kita umat Islam punya aturan. Ya. Tidak kemudian sembrono, tidak kemudian semaunya sendiri, itu tidak. Maka adapun kemudian banyaknya pemahaman, bolehlah orang banyak pemahaman, namun tetap kembali kepada pemahaman bagaimana kita memahami kepada perkara agama ini, tiada lain adalah melalui mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang tentunya saat kita ini adalah dengan
bimbingan-bimbingan para ulama. Maka insyaallah taala ini yang akan lebih selamat. Karena itu kepada sang istri ini untuk bagaimana diskusi dengan baik. Maka ketika diskusi seperti itu pun juga jangan sewot, ya, harus dengan penuh kesabaran. Kemudian sisi yang lain juga jangan melupakan untuk senantiasa didoakan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hatinya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Apalagi tujuannya adalah sebagaimana penanya mengatakan ingin bersama-sama belajar agama yang baik, yang tauhid. Maka insyaallah taala apa yang anti inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala Allah akan mengabulkannya. Wallahu taala. Baik, untuk selanjutnya Ustaz dari Kolonel Infantri Fahmi dari Satuan Kopassus ini Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum, saya mau tanya Ustaz, mempunyai istri 8 orang itu boleh atau tidak? Kan dalam Islam paling banyak 4. Lalu kalau 8 gimana? Terus katanya kata seorang Habib, di dalam Islam itu tidak boleh istri lebih dari 4. Lebih dari 4 hukumnya zina. Apa benar kalau lebih dari 4 istrinya itu hukumnya zina, Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Baik. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan untuk beristri itu hanya 4 saja bagi umat Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya di awal dari surat An-Nisa, maka matna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4 saja. Maka hanya 4 saja yang dibolehkan. Lebih dari itu maka ini tidak dibolehkan. Dan itu termasuk dari pelanggaran yang syar'i. Maka kalau memang terjadi seperti itu, maka hendaknya 4 diantaranya harus dipisahkan. Ya. 4 ini harus dipisahkan. Karena kalau tidak, maka ini adalah pelanggaran yang syar'i. Ini adalah pelanggaran dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini adalah merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan. Bahkan ini lebih dari perzinaan, ya, lebih dari sekedar perzinaan, ya. Karena ini adalah merupakan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Allah musta'an, ya. Sebagian memang ada syubhat, ya, yang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin, bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 4, maka umatnya juga demikian. Ini alasan mereka adalah ini juga mengambil teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini adalah merupakan syubhat, dan ini adalah merupakan hujahnya iblis untuk bagaimana menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah lebih dari 4 ini adalah merupakan kekhususan yang itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada umatnya. Maka hendaknya kita mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya mengambil pilihan apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu sifat seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin
laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan satu ketetapan, masih mencari-cari pilihan yang lain, maka barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Nas'alullah salaman afiyah. Ini wallahu ta'ala alam. Baiklah, untuk selanjutnya lagi Ustaz nih dari Adrianti di Bekasi. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang tua yang ingin saya untuk tinggal satu kota dengan mereka karena saya anak tunggal, sementara suami saya masih belum mau karena sudah lahir, besar, dan sekarang berkarir di Jakarta. Orang tua saya menganggap suami saya belum mapan dan kami masih sering banyak dibantu secara materi, sehingga menuntut agar kami tahu diri dan memperhatikan budi baik orang tua selama ini dengan menyetujui saran dari mereka. Sebagai anak perempuan, saya ingin bisa patuh pada suami dan memperoleh ridho suami dan orang tua. Sementara suami saya tidak mau mengalah dan orang tua saya pun kecewa kalau tidak dituruti. Bagaimana solusinya, Ustaz? Yang seperti ini adalah kasus yang sering terjadi. Ini ketidaksinkronan antara kedua belah pihak, antara mantu dan mertua, ini pasti sering terjadi. Maka dalam hal ini yang paling pokok adalah kepada suami, adalah bagaimana seorang suami ini sebagai qawwam, sebagai pimpinan rumah tangganya, untuk kemudian memanage yang terbaik, memilih yang terbaik. Memang benar, ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada orang tuanya adalah berikutnya. Namun dalam hal ini sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sepele dan tidak perlu untuk kemudian kita mendahulukan ego kita, apalagi hanya sekedar beralasan itu lahir dan besar dan berkarir gitu saja, ya. Hanya alasan-alasan seperti itu. Maka seorang suami hendaknya bagaimana bisa memilih yang terbaik. Memang benar, sebagai laki-laki, kepada kedua orang tuanya sendiri adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakti kepada kedua orang tuanya sendiri adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti keluarga istri itu juga dikesampingkan. Ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga kita lihat, karena mereka keluarga istri pun juga orang-orang yang layak untuk kita baiki kepada mereka, yang layak untuk kita ikram kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga kepada keluarga para istrinya, khususnya kepada keluarga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan setelah Khadijah meninggal dunia pun juga kepada keluarganya senantiasa berbuat baik. Ini. Dan kepada keluarganya senantiasa dihormatinya. Ketika banyak riwayat nanti insyaallah juga akan dibahas oleh Imam Nasai dalam risalahnya ini. Ketika saudaranya Khadijah datang, Rasulullah SAW tergopoh-gopoh dengan sangat bersuka cita. Kemudian mengatakan ahlan, ya halla. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat sikap seperti itu pun menjadi cemburu. Ini. Saking bagaimana Rasulullah memuliakan kepada keluarga istrinya ini, padahal sudah meninggal. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan tidak ada yang paling aku cemburi dari istri Rasulullah daripada Khadijah, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Ini. Maka dalam hal ini sebenarnya sesuatu yang bisa dipadukan. Sekali lagi hendaknya bagaimana seorang istri ini, Mbak Adrianti ini ya, ini bisa bermusyawarah dengan baik dengan istrinya, untuk mencari dengan suaminya ini, untuk mencari solusi yang terbaik, agar hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan jangan mempertahankan kepada ego, apalagi hanya sekedar perkara-perkara istilahnya yang masih bisa ditolerir lah, ya. Masih bisa ditolerir, masih ada kemungkinan dan masih dipadukan. Demikian pula juga untuk bagaimana bermusyawarah dengan baik dengan orang tuanya juga, dengan mertuanya juga, bagaimana ada diskusi yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Ini karena mereka juga masih dalam satu lingkup keluarga. Tapi ini insyaallah ta'ala sekali lagi kembalinya kepada sang suami ini untuk bagaimana memadukan, ya, bagaimana memanage yang seperti itu. Kemudian kepada sang istri ini juga bagaimana bisa memahamkan kepada sang suami. Sebenarnya ini bukan permasalahan yang besar, ya. Ini masalah-masalah yang insyaallah masih bisa ditolerir. Maka dalam hal ini seorang suami jangan kemudian dibawa kepada ananiyahnya atau sikap egoismenya atau seperti itu. Kemudian juga kepada orang tua pun juga harus difahamkan. Maka ini kalau kemudian ketiga belah pihak ini bertemu kemudian bermusyawarah, maka ini insyaallah ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka. Ini insyaallah solusi yang terbaik. Wallahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dan memberikan yang terbaik kepada keluarga Mbak Adrianti ini. Amin. Ya, untuk selanjutnya Ustaz, nih agak jauh nih penanyanya Ustaz, dari Jeddah di dari Umunaya di Jeddah, Saudi Arabia. Ustaz, afwan, banyak jejaring sosial yang digunakan oleh akhwat dan ikhwan untuk saling kenal. Apakah batasan yang harus dijaga? Bahkan terkadang malah terjerumus menjadi hal yang berkepanjangan, ya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tadi yang sudah kita singgung, ya, permasalahan yang dengan mass media dan teknologi yang ada ini, maka kembali kepada hadis Rasulullah SAW untuk jangan larangan untuk berhalwat. Maka dalam hal ini yang harus dijaga yang pertama, bahwa larangan berhalwat ini adalah, dan mana berhalwat ini tidak hanya dalam istilahnya satu majelis saja, ya, seperti ya, orang sekarang umumnya itu pacaran dan semisalnya. Ini adalah satu hal yang dilarang, dan itu tidak hanya itu saja, tapi juga sekarang lewat jejaring sosial, ya, baik itu Facebooknya atau yang semisalnya ini pun juga bisa menjadi sarana untuk kemudian berhalwat. Maka hal-hal yang perlu dijaga adalah kembali kepada apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Laula an ra'a burhan rabbih. Maka ini hendaknya senantiasa melihat bagaimana tuntunan dan bimbingan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian jangan sampai lebih dari apa yang jangan sampai kemudian keluar dari hal-hal yang kemudian melanggar kepada batas-batas syariat. Maka dalam hal ini yang pertama, hendaknya orang-orang menggunakan jejaring sosial ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, menjaga diri. Kemudian yang kedua, hendaknya senantiasa melihat kepada tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan lawan jenisnya ini. Kemudian yang ketiganya, hendaknya menjaga iffah, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Dan kemudian berikutnya,
kalau toh kemudian istilahnya saling mengenal, maka hanya dalam batas-batas yang tentunya jangan sampai keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Artinya kenalnya ini untuk apa dan mengapa. Kalau memang untuk hal-hal yang bermanfaat ini, maka harus pun juga tetap dalam istilahnya tetap dalam kewaspadaan, karena terkadang syaitan pun juga masuk lewat pintu ini dengan alasan minta nasihat, dengan alasan ya akhirnya kemudian curhat dan lain sebagainya, sampai kemudian tumpah ruah semuanya. Seperti ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan kadang seperti itu ya. Kalau orang mengatakan dari mata turun ke hati, sekarang ini dari suara turun ke hati. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Dan dari hati kemudian berikutnya. Maka dibenarkan atau tidaknya adalah setelah itu. Maka ini sekali lagi dari kaidah-kaidah tadi hendaknya benar-benar dijaga. Maka memang tidak sedikit yang kemudian terjerumus kepada hal-hal yang kemudian pelanggaran-pelanggaran yang syar'i. Maka dalam hal ini kalau toh memang tidak ada kepentingan yang syar'i, tidak usah kemudian masuk dalam jejaring sosial seperti ini. Karena ini adalah merupakan satu boleh dibilang pisau yang bermata dua. Ya. Yang ini hanya sekedar bisa memberikan manfaat, ya, tapi juga bisa sebaliknya. Manakala tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teknologi dan apa yang ada ini akan menjadi bencana baginya. Nasallallahu alaihi wallahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya dari Ummu Muhammad di Jakarta, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana hukum wanita bekerja atas permintaan suami yang membutuhkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga? Bahkan boleh dibilang saya yang lebih banyak menutupi kebutuhan rumah tangga, karena qadarullah suami berpenghasilan lebih kecil dan lebih sering suami yang mengandalkan saya untuk permasalahan finansial. Apakah penghasilan saya yang saya berikan untuk menutupi kebutuhan tersebut dapat dianggap sedekah? Sesuai syariatkah cara yang kami jalankan, Ustaz? Karena yang saya tahu sebaik-baik wanita adalah tinggal di rumah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Tidak mengapa untuk seorang istri pun juga membantu suaminya. Sebagaimana juga dulu para sahabiah, seperti kisahnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, juga membantu suaminya di ladang, ya, ikut membawa hasil panennya, membantu juga di ladang. Maka ini juga satu hal yang baik ini. Pada asalnya adalah tidak mengapa seperti itu. Ini. Untuk seorang istri itu juga membantu kepada suaminya. Dan dulu juga banyak riwayat dari para sahabiah yang mereka juga memiliki harta yang lebih daripada suaminya. Seperti Zainab, imra'at Abdullah bin Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kisahnya Haulah binti Za'labah yang juga menolong suaminya ketika suaminya mendiharnya, kemudian harus kena kafarat, ya, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, kemudian kata Rasulullah supaya memerdekakan budak juga nggak bisa, kemudian supaya memberi makan 60 orang miskin ini juga tidak mampu. Makanya ada separuh dibayarkan oleh Rasulullah dan separuh juga dibayarkan oleh
istrinya sendiri yang membantunya. Demikian pula kisahnya Zainab yang ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, meskipun dari perhiasan kalian. Ketika pulang, kemudian istrinya ini meminta kepada suaminya Ibnu Mas'ud untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya? Maka Abdullah bin Mas'ud pun tidak mau dan mengizinkan istrinya untuk bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya pergi kepada Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah, kemudian didapatinya di depan rumah Rasulullah ada juga seorang wanita Ansar yang punya maksud yang sama. Kemudian yang menjaga pintu rumahnya adalah Bilal. Maka kemudian disampaikan kepada Bilal, sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dengan pertanyaan itu, kemudian kata Zainab, tapi jangan sampaikan, ada bilang pada Rasulullah, ada dua wanita yang memiliki maksud demikian dan demikian, tapi jangan sampaikan siapa kami. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan itu dibolehkan. Kemudian dari sini, karena suami itu adalah bukan tanggung jawab istrinya, maka kalau istri kemudian memberikan hartanya kepada suaminya, ini insyaallah ta'ala adalah bernilai sedekah. Ini bernilai sedekah, dan ini juga merupakan bagian dari muasyarah zaujiyah yang baik. Ini merupakan hubungan keluarga yang baik untuk seorang istri juga memahami kekurangan-kekurangan suaminya dari sisi finansial ini. Hanya kemudian karena karena terkadang ya, meskipun itu adalah wanita beragama sekalipun, kadang-kadang kalau wanita memiliki penghasilan yang lebih dari suaminya, ini kadang-kadang ya, ini banyak kasus ini ya. Banyak kasus kemudian suami tidak hormat lagi kepada suaminya. Bahkan juga terkadang bahkan lebih dari itu, kadang menghinakan pada suaminya dan semisalnya. Maka seperti ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rizki kepada seorang istri, dimudahkannya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabiah. Mereka pun juga tidak sedikit mereka yang para istri yang lebih kaya dari suaminya, namun tidak kemudian menjadikan seperti itu. Ini berikutnya kemudian tentang mencari penghasilan ini. Atau seorang wanita mencari penghasilan, ikut membantu mencari maisha ini pun juga sesuatu yang dibolehkan, manakala tidak bertentangan dengan hal-hal yang syar'i. Adapun kalau kemudian bertentangan dengan perkara-perkara yang syar'i ini maka dalam hal ini hendaknya sang suami ini adalah sebagai manajernya di rumah tangganya ini, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membiarkan istrinya itu terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran yang syar'i. Karena kalau kemudian dibiarkannya, maka inilah akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang dayus, ya, yang membiarkan keburukan-keburukan ada dalam rumah tangganya. Maka memang hal ini sekali lagi adalah tidak mengapa untuk kemudian membantu suaminya mencari ma'isyah, ya, asal sekali lagi yang pertama tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak keluar dari koridor syariat. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian wanita karena penghasilannya lebih tinggi kemudian merasa tinggi diri, apalagi kemudian seperti yang didengungkan untuk kemudian
merubah posisinya, karena yang memegang peranan itu istri, kemudian yang memimpin rumah tangganya istri, ini adalah orang-orang yang keblinger seperti ini. Kemudian juga yang ketiganya adalah hendaknya apa yang dihasilkannya itu kemudian diberikan kepada suaminya, ini insyaallah ta'ala akan bernilai sedekah. Bahkan ini merupakan bagian dari, dan insyaallah ini juga sedekah wasilah, ya. Sedekah dan silah, ya. Akan bernilai sedekah, demikian pula menyambung hubungan dalam rumah tangganya ini. Wallahu ta'ala. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya masih dari Jakarta Ustaz, dari Umu Umair. Afwan Ustaz, mau tanya, ada seorang ikhwan yang belum menikah sampai sekarang dikarenakan mencari seorang wanita yang mengerti syariat Islam, tetapi sampai sekarang belum ada. Mungkin belum ketemu ya. Apakah boleh menunggu terus sampai mendapatkan wanita yang diinginkan? Sedangkan sampai sekarang umur ikhwannya sudah 40 tahun Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baik. Yang seperti ini yang pertama, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya tahu diri lah, ya. Artinya dalam hal ini harus melihat siapa dirinya, ya. Karena boleh saja seseorang itu idealis, ya, memiliki cita-cita, memiliki harapan. Namun kalau tidak realis, kalau tidak tercapai, maka jangan stres, ya. Dan jangan kemudian terus istilahnya patah arang lah, ya, dan patah hati, dan kemudian membiarkan dirinya seperti itu sampai ini. Maka seperti ini adalah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya, ini tentunya adalah lebih didahulukan. Ini. Dan kita juga belum tahu, ya. Dan penanya ini juga tentunya belum tahu, ya. Atau orang melakukan sendiri itu belum tahu apakah kemudian dengan yang diinginkannya itu akan menjadi baik baginya untuk dunia dan agamanya, itu juga belum tentu. Maka dalam hal ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak perlu untuk kemudian terus menerus, ya, seperti itu sampai kemudian istilahnya tercapai apa yang diharapkannya ini. Maka hendaknya mencari asbab, ya. Kemudian juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, untuk jangan terus menerus ketergantungannya hanya dengan seorang wanita yang diinginkannya itu saja, sementara masih banyak yang lainnya, ya. Dan yang insyaallah ta'ala akan lebih bisa menjaga iffah, menjaga harga dirinya, dan insyaallah ta'ala akan bisa didapatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari apa yang dia inginkan ini. Karena manakala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala Allah akan berikan yang terbaik, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan dalam ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan terlalu idealis ini wallahu ta'ala. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz dari Solo dengan hamba Allah nih Ustaz. Bismillah Ustaz,
Saya punya teman akhwat yang sudah cukup berumur, mendekati 30 tahun. Namun beliau belum menikah. Beberapa waktu lalu beliau minta pendapat saya karena ada temannya yang menawari untuk ta'aruf atau berkenalan dengan ikhwan teman Facebooknya. Juga ada ikhwan yang mengajaknya pacaran. Saya ingin membantu mencarikan ikhwan untuknya, akan tetapi saya sendiri ragu merekomendasikannya. Karena teman saya ini agak sedikit gangguan kejiwaan, Ustaz. Mohon saran dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz. Baik. Ini juga satu di antaranya ya, yang terkadang juga membuka pintu-pintu yang kurang baik ya. Maka sekali lagi yang pertama yang seperti ini pun hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan niat untuk benar-benar ingin membantu dan menolong kepada saudara muslimah ini, saudari yang muslimah ini, untuk bagaimana bisa mendapatkan pasangan hidupnya. Dan insya Allah tidak mengapa. Namun seperti itu bisa dengan cara yang lebih syar'i ya. Misalkan dengan melalui adik perempuannya atau kakak perempuannya, tidak berhubungan langsung, itu lebih baik ya. Artinya dengan sesama wanita ini insya Allah akan lebih baik. Kemudian seperti tadi yang disebutkan di sini, namanya ikhwan kan tidak hanya satu orang saja. Kalau toh memang belum mendapatkan yang kira-kira sekufu ya, yang setara dengan dia, mungkin bisa dicarikan yang lainnya, atau juga bisa minta tolong kepada yang lainnya juga, barangkali ada yang bisa membantunya. Karena ini tentunya tidak hanya berkutat pada apa yang dia kenal, bisa bisa juga dengan orang-orang atau kawan-kawannya yang dia kenal. Tidak hanya satu orang ini saja, mungkin bisa cari yang lain kalau memang tidak sekufu ini. Dan kalau memang tidak sekufu, jangan sekali-kali kemudian berusaha untuk dijodohkannya, karena sama seperti ini juga sama saja ingin bisa menjatuhkan atau menjerumuskan ya. Maka sekali lagi dalam hal ini dua hal tadi, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikhlaskan dalam niat membantunya. Atau kalau kemudian memang ingin membantunya, bisa jadi kemudian juga dinikahinya untuk yang untuk keduanya. Ini kalau memang ada kemampuan, kenapa tidak ini ya? Dan ada kemauan, ada kemampuan, dan semuanya bisa terselesaikan, kenapa tidaknya? Itu juga termasuk bagian dari membantunya juga ini, untuk menjadikan sebagai istri keduanya misalkan ini. Untuk kalau tidak dengan cara-cara tadi ini. Namun sekali lagi yang seperti ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada wanita tadi juga hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan main-main ya, khususnya dengan Facebooknya ini. Maka seperti ini kadang akan menjadikan harga dirinya malah istilahnya terganggu. Apalagi kemudian di sini sampai diajak untuk berpacaran ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini akibat dari cara-cara tadi ya, jejaring sosial ini, yang kalau kemudian tidak dijaga ini, maka kalau kemudian ketemu dengan orang-orang yang seperti ini sudah mau melanggar syar'i, hendaknya bersegera untuk menutupnya dan menghindari dari orang-orang yang seperti itu, karena tidak lain orang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit ini. Maka kepada penanya yang ingin membantu, maka membantulah dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mencarikan yang sesuai
dan juga isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa membantu kepada saudarinya ini. Sekali lagi adalah koridor syar'i harus nantiasa dijaga. Dan kemudian hubungan terlalu begitu bebas, makanya juga bisa jadi akan terjatuh kepada hal-hal yang mahdzur atau hal-hal yang terlarang. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Naim hafizahullah yang telah meluangkan waktunya bersama kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar An-Nas Radio sekalian. Insyaallah acara ini akan berlangsung setiap hari Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar An-Nas Radio yang pertanyaannya belum terjawab, jangan sungkan untuk mengirimkannya lagi di pekan yang akan datang. Insyaallah kami akan pilih dan bila sesuai tema insyaallah akan kami bacakan. Baiklah, kami akan membacakan sedikit dulu untuk acara besok hari, yaitu di acara Bincang Usaha Mandiri bersama Andri Matsa dan Abu Zur'ah, yang akan ditemani oleh Abu Zur'ah. Insyaallah acaranya setiap hari Rabu pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, untuk demikian dulu acara untuk malam ini. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.